Udah pada ngumpul ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngumpul ya? Bahas nikah menarik nih. At that certain point gue enggak. Oke. Berarti ini sebelum atau sesudah? Dulu ya enggak. Dulu enggak. Sampai sekarang pun gue masih kayak 50-50? kalau ngomongin mau berkeluarga ya, menikah, berkeluarga, mau. Cuman kalau ngomongin bisa atau enggak, gue selalu bahasin sih di podcast yang nanyain ini juga. Am I deserve it? Apakah gue layak gitu? Karena jujur track record gue setara David Beckham dan Victoria Beckham alias Bang. Lebih Neymar sebenarnya. Iya, alias si setia itu lagi. Jadi gue kayak gue nggak tahu ini baik atau buruk. Gue adalah tipikal orang yang reflection. Gue sangat-sangat mereflek, gue sangat-sangat sering ngaca. Tanda kutip ngaca tuh, gue melihat diri gue. Lu bisa gak sih, Cong? Lu layak gak sih, Cong? Lu ini gak sih, lu itu gak sih? Gue selalu melihat itu. Jadi yang gue lihat dari perspektif menikah adalah apakah gue layak mendapatkan itu? Dari track record gue sebelumnya, gue selingkuh gak sekali, 2 even more. Dan kalau ngomongin komitmen, wah gue duta komitmen gue. Kalau ngomongin komitmen ya sangat-sangat bau. Jadi gue cuman takut gue mengecewakan dan menyakiti orang lain lagi. Walaupun dari lubuk hati kecil gue try hard banget pengen bisa. Cuman gue ya sama lah, kita semua cuma manusia, nggak luput dari tempatnya salah gitu. Contoh paling kecil banget, gue nggak selingkuh lah. Kalau udah hal lain yang gue kecewain dia, kan menikah bukan tentang setia doang. Ya, benar. Ada finansial, ada tanggung jawab, ada love, ada take care, ada trust, ada komunikasi, banyak hal gitu. Jadi gue cuman takut pernikahan gue tuh tidak bertahan lama. Karena yang gue dambakan, yang gue impikan, yang bahkan belum pernah gue dapat dari keluarga gue adalah pernikahan yang perfect. Ya, sampai Bapak emak gue cerai. Terus bisa dibilang keluarga gue nggak utuh gara-gara shit happen. Gue lihat teman-teman baik gue pada cerai, gue lihat saudara gue pada cerai. Itu yang membuat gue jadi traumatik tersendiri dari pengalaman. Ditambah guanya sendiri kemarin mau nikah, jadi kayak nikah nih anjing nih. Kalau gue ambil jalur nikah, guanya bisa gak gitu? Gue yakin banyak teman-teman kayak lu bisa sih Cong. Is itu saya hard to do sih menurut gue ya. Karena kan menikah 2 arah. Kalau guanya bisa, contoh guanya fine-fine. Belum tentu mempelai wanitanya bisa. Kalau dia yang selingkuh gimana? Iya. Gue juga punya trauma itu. You never know. Karena gue juga pernah diselingkuhin gitu. Jadi apakah nanti di saat gue serius dia orang serius? Apakah nanti sebaliknya di saat dia serius gue bisa serius? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau ngomongin mau. Kalau nikah gue mau banget coy. Tapi let's say amit-amit kita ngomongin ya worst case-nya lo sampai berhenti napas, lo nggak nemuin siapa-siapa, ya kan? Fine with it. I'm fine with it. Kalau nggak, kenapa gue nanya gini, karena tadi kan gue habis dari podcastnya Dua Bahlul. Ada pembahasan pernikahan. Sebenarnya gue spill sedikit tuh, ada satu pertanyaan soal kayak kenapa sih lo pengen married? Intinya ini kayak ini akan terdengar sangat egois dari mulut gue. Married dan soal child free. Kalau kan Grace tadinya mau child free, mungkin sekarang masih kepikiran child free. Kalau gue sedangkan gue pengen punya anak. Ini akan terdengar sangat egois dari gue gitu. Pertama, kenapa gue pengen punya anak? Karena gue pengen ada legacy. Yes. Karena gue pengen melihat versi yang lebih baik Dari lu. dari gue, yang jauh lebih baik. Kayak gimana sih versinya? Yang kedua, gue nggak kebayang kalau misalnya gue nggak married dan gue nggak punya anak, gue harus mati sendiri. Jadi harus kayak gitu ya? nggak, maksudnya gini loh, gue nggak siapanya di hari-hari tua gue tuh gue sendiri. Nggak ada yang kayak ngurusinnya. bukan soal ngurusinnya deh. Kalau ngurusinnya oke lah, bisa lah segala macam. Nggak ada sesuatu yang kayak, karena kan beberapa kali gue ngeliat tuh teman-teman gue yang udah punya anak itu ya hidupnya udah dedikasinya buat anak. Betul. Ya kan, segala macam. Gue jadi kayak takut di masa tua ini gue kehilangan goals hidup gue, ngerti gak? Karena gue, oke, kalau Grace sempat ngobrol sama gue, oke, ini traveling,
kita traveling aja, Jod, kalau misalnya kita nggak punya anak. Menurut gue traveling bisa ada hak bosannya. Kita bisa ngelakuin apapun yang memang money, we can spend all the money in the world gitu, tapi kalau misalnya lu lakuin terus-menerus, menurut gue bakal bosen. Makanya itu kan jadi pertanyaan kita, kalau misalnya kayak kita bercanda, misal Ipul ya gitu, atau Ko Jeff ini, kenapa nggak keluar negeri terus-terusan? Mereka ngelakuin itu anyway kan. Jadi gue alasannya sangat egois kalau gue pengen punya anak dan married itu untuk mempertahankan tujuan hidup gue, supaya nanti in the end of the day gue mati tuh bukan nggak ada apa namanya, nggak kosong gitu. Iya. Nah yang pengen gue tanyain, apakah lu nggak punya ketakutan itu gitu? Enggak, dulu ya. Nah ini ada dua cerita, ada dua statement dari gue nih tentang pertanyaan lo ini. Pertama, gue udah nggak takut itu karena I got all I want. Dulu gue pernah bikin bold statement bahwa gue tidak mau menikah. Makanya tadi kan gue bilang tuh, dulu sama sekarang beda. Dulu gue tidak mau menikah karena menurut gue pengen banget punya anak. Tapi nggak mau nikah. Bisa gak sih di Indo kayak gitu? Gue pernah ngomong kayak gitu. Karena kan ya kita kan nontonnya orang luar ya, kayak Chris Brown punya anak, siapa ya artis luar punya anak tapi dia nggak nikah. Kok bisa ya? Kalau di Indo kan kita negara Asia Timur kan lumayan strict sama gituan ya. Betul. Ada agama lah, ada moral lah, ada apalah. Sekarang gue punya. Gue punya Andrew. Walaupun bukan dari biological darah gue, tapi menurut gue ya udah sangat Ya udah sangat apa guys? Belum nyampe. Udah sangat merepresentatifkan apa yang gue mau. Jadi I got all I want. Tapi kalau ditanya dulu lagi sama sekarang beda nih. Dulu gue nggak takut mati. Wah, gue YOLO dulu. Contoh kecil yang tidak boleh ditiru, narkoba. Gue dulu berantem mulu. Gue ngikutin ego gue, emosi gue. Dulu gue nggak takut mati deh. Gue mau berantem, mau ngebut, mau apa ayo. Sekarang gue takut Jod. Tapi getting closer makin takut. Gue takut mati sekarang karena gue takut di saat gue mati nanti ada orang yang nggak bisa gue take care of lagi. Contohnya Andrew. Gue pengen banget nanti di saat dia udah besar, gue mau lihat dia jadi apa. Kalau gue udah tua nanti gue mau lihat dia kayak gimana, kerjanya apa. Gitu. Itu sih yang sekarang beda sama dulu. Kalau dulu sebelum ada Andrew, ya gue masih mungkin kalian lihat ya Vicong just being Vicong aja, dia anjing aja, bangsatnya bajingan aja. Sekarang setelah ada Andrew, bener sih kayak ada satu whole new world yang gue dapet gitu. Ya gue lupa faktor itu coy. Faktor itu. Berubah. Jadi sebenarnya pertanyaan gue jadi invalid karena kan lu sebenarnya udah punya sosok yang lu anggap anak sendiri kan. Gitu. Gue punya ketakutan itu kalau misalnya once gue nggak punya ini lagi gitu loh. Terus gue hidup tuh buat apa gitu. Ya mungkin akan berubah tuh ntar perspektifnya. Bless lah. Andrew tuh buat gue bless banget. Kayak merubah. Nggak sedikit sih, banyak habit-habit yang gue lakuin tadi ya gini jadi gini. Tadinya gue ngikutin ego, sekarang udah enggak. Ya karena itu sekarang gue lebih takut mati anjing. Kalau gue mati ntar dia gimana ya? Gue nggak bisa lihat dia gitu. Terus takutnya ntar waktu gue mati dia nangis, dia sedih gitu. Gue jadi mikirin itu aja. Gitu. Sasat. Ya dulu mah kita nggak takut mati coy. Anjing zaman dulu mah. Tapi kok bisa ada kesempatan bakal nikah sama Mbak R? Ya itu mulu. Jangankan Mbak R ya, jangankan menikah, jangan apapun yang udah gue lalui, ketololan gue zaman dulu. Kalau gue disuruh ngulang, gue gak mau. Kan menurut gue gara-gara itu pun gue belajar. Termasuk gue kayak dulu gue narkobaan, gue temenan sama teman-teman gue yang bejat, yang kayak pemadat, tukang judi, tukang apa. Kalau gue nggak temenan sama mereka, gue nggak mungkin bisa jadi punya kayak gini. Justru karena mereka, karena apa yang udah gue laluin, sekarang gue belajarnya banyak banget gitu coy. Bre, parah lu janji mau 30 second tumor ngejajain gue. Entar dulu cen lagi bahasa gue tampar lu ya. Garet. Kalau ngomongin disesalkan, pasti disesalkan coy. Apapun kesalahan kita pasti disesalin. Cuman kalau ngomong mau diulang, enggak, gue gak mau ngulang. Karena menurut gue itu justru yang membuat
Itu jadi belajar banyak tuh. sampai Betul. Betul. Suruh gue ngulang 10 tahun lagi. Enggak.